Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pada hari ini gereja semesta memestakan 2 orang rasul Kristus, yakni Simon dan Yudas. Sebelum bertemu dengan Yesus, Simon adalah seorang dari kelompok Zelot, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Panggilan dari Yesus telah membuatnya berpaling dari pergerakan politik menjadi pejuang kerajaan Allah. Sementara itu, Yudas yang disebut juga sebagai Tadeus, pemberani, adalah saudara dari Yakobus muda. Menurut tradisi kuno, dialah yang menjadi sumber surat Yudas yang berisi dorongan dan semangat bagi umat Kristen yang sedang mengalami krisis moral. Tidak seperti Petrus ataupun Yakobus dan Yohanes, kedua rasul ini memang tidak banyak disebutkan dalam Injil. Meskipun begitu, mereka punya peran besar dalam perkembangan jemaat perdana, terutama di seputaran atau wilayah Mesir dan Mesopotamia sampai ke daerah Persia. Tradisi gereja mencatat bahwa mereka akhirnya menjadi martir di Persia. Perikop Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memulai misinya dengan pertama-tama bermenung dan berdoa untuk memilih 12 rasul untuk menyertainya, termasuk Simon orang Zelot dan Yudas Tadeus. Tindakan Yesus ini hendak mengajarkan kita bagaimana melibatkan Allah dengan doa-doa kita sebelum mengambil keputusan. Keputusan itu rasanya tepat sebab para rasul termasuk Simon dan Yudas Tadeus akhirnya menjadi garda terdepan dalam membangun kerajaan Allah, sebagaimana yang diyakini Santo Paulus bahwa gereja dibangun di atas dasar iman para rasul. Gereja yang dibangun di atas iman para rasul itu bukanlah gereja yang diam tetapi bergerak dan bersaksi. Untuk itulah maka setelah memilih para rasul di atas bukit, Yesus mengajak mereka untuk turun dan memberikan kesaksian bahwa kerajaan Allah sudah datang. Melalui pesta Santo Simon dan Yudas Tadeus seperti
tadi serta perikop Injil hari ini, kita kembali diingatkan untuk memiliki kesaksian yang berkobar seperti para rasul. Mewartakan kerajaan Allah memang tidak mudah. Hal itu telah dibuktikan para rasul lewat kemartiran mereka. Untuk itulah kita harus senantiasa menimba kekuatan Allah lewat doa-doa kita, seperti Yesus yang senantiasa berdoa sebelum mengambil keputusan. Jangan takut bila Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya dalam mewartakan kerajaan Allah lewat berhidup kita sehari-hari. Sehingga semua orang atau orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Semoga kita semua menjadi sarana perpanjangan tangan Allah sehingga orang mengalami keselamatan dan kesembuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajari kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bantu kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam mewartakan karya keselamatan-Mu lewat kehadiran kami sebagai perpanjangan kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan kesembuhan dan keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.